Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Habib Baru Alim, dan saya harapkan teman-teman semua selalu dilimpahi kebaikan. Maaf ya, saya sekarang memakai baju kaos, ya biar santai dikit lah boy. Oke, kita lanjut ke materi yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, yang mana saya membahas 5 istilah seputar COVID-19, istilah-istilah populer ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan lagi 5 istilah populer seputar COVID-19. Baik, mari kita mulai. Nah, yang keenam adalah suspek, tersangka atau terduga. Nah, ini adalah sebutan bagi orang-orang yang pernah berkontak dengan orang yang positif COVID-19, orang yang pernah berkunjung ke wilayah yang menjadi atau negara yang menjadi wilayah persebaran COVID-19 yang paling banyak. Terus apa lagi ya? Sehingga berpeluang untuk terkena COVID-19. Tapi orang yang berstatus sebagai suspek itu belum menampakkan gejala-gejala COVID-19 seperti demam, sakit kepala, batuk kering, sesak nafas dan sebagainya. Atau bisa kita sebut juga suspek ini sebagai orang tanpa gejala atau OTG. Nah, orang yang berstatus suspek ini harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, agar bisa dilihat apakah selama 14 hari tersebut ia mengalami gejala-gejala COVID-19 atau tidak. Nah, walaupun suspek itu belum tentu positif COVID-19, tapi hal ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mencegah kemungkinan terburuk, yaitu menyebarnya virus. Baik, yang ketujuh adalah OTG atau orang tanpa gejala. Sederhana saja, OTG adalah sebutan bagi orang-orang yang terjangkit COVID-19 cuman tidak menampakkan gejala-gejala orang yang terkena COVID-19. Kedelapan adalah orang dalam pengawasan atau ODP. Nah, ODP adalah orang-orang yang mengalami gejala-gejala seperti COVID-19 gitu, seperti sakit kepala, pilek, batuk kering, namun belum mengalami gangguan pernafasan atau belum parah gitu. Nah, ODP sebenarnya belum tentu positif COVID-19 karena bisa saja gejala-gejala yang ia alami hanyalah flu biasa yang tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Nah, orang-orang yang berstatus ODP diawasi karena ia berstatus suspek sebelumnya. Nah, yang kesembilan adalah pasien dalam pengawasan. Nah, ini adalah istilah bagi orang-orang yang sudah positif COVID-19, sehingga orang-orang yang berstatus PDP harus segera diisolasi segera agar tidak menyebarkan virus, dan setelah diisolasi tenaga medis akan berusaha untuk menyembuhkan pasien dalam pengawasan. Jadi sama lah kayak ODP juga harus melakukan karantina, cuman ya yang berstatus ODP itu harus mengkarantina dirinya sendiri di rumah. Kalau PDP itu harus di karantina mungkin di tempat karantina yang disediakan oleh tenaga medis. Baik, yang ke-10 adalah herd immunity atau kekebalan kerumunan. Nah, secara bahasa memang artinya adalah kekebalan kelompok atau kekebalan kerumunan. Herd immunity dari COVID-19 ataupun penyakit menular apapun bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama adalah memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat. Itu cara pertama. Nah, cara kedua adalah membiarkan sebanyak mungkin orang terpapar virus dan diharapkan setelah sembuh dari virus tersebut, orang-orang akan kebal dengan virus yang sama. Jadi kalau misalkan sekarang kalau kita menggunakan metode herd immunity cara kedua, maka semua orang harus harus terkena virus semuanya, supaya nanti setelah sembuh virus COVID-19 nanti setelah sembuh, maka orang-orang akan kebal dari virus yang sama. Jadi itulah kedua cara untuk melakukan herd immunity. Yang pertama adalah menggunakan vaksin, yang kedua adalah memaparkan sebanyak mungkin orang dengan virus tertentu.
konteks sekarang adalah virus COVID-19. Dalam kasus COVID-19, cara pertama belum bisa dilakukan karena vaksinnya belum resmi ditemukan. Pada saat video ini dibuat, vaksin belum ditemukan. Apalagi. Maka cara kedua adalah satu-satunya cara untuk melakukan herd immunity COVID-19. Namun cara kedua ini masih menuai pro kontra dari kalangan para ahli. Jadi cara yang paling aman yaitu mengikuti protokol kesehatan. Nah, video mengenai protokol kesehatan sudah saya buat di video sebelumnya. Oke, itu. Nah, kenapa COVID-19 ini, kenapa herd immunity ini masih menjadi pro kontra? Karena belum karena pada saat video ini dibuat, COVID-19 itu masih dalam tahap penelitian. Karena bisa saja kalau kita menggunakan metode herd immunity cara kedua, maka itu bisa saja membahayakan seluruh populasi manusia. Karena walaupun tingkat kesembuhannya tinggi bagi orang-orang yang memiliki kekebalan yang sangat tinggi, tapi tentunya sangat mengancam bagi orang-orang yang memiliki kekebalan yang sangat rendah. Jadi intinya ginilah, para ahli belum sepakat apakah herd immunity cara kedua ini aman dilakukan atau tidak. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan kalau suka video ini silahkan like, kalau nggak suka dislike aja. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan insya Allah kita bertemu di video-video berikutnya.